Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya penyakit asam lambung itu bisa saja dialami oleh siapa saja, laki-laki, ya perempuan, muda, tua. Ya, tapi memang lebih sensitif dialami oleh orang tua. Karena memang seiring bertambahnya usia, ya orang tua itu akan lebih beresiko mengalami masalah pada lambungnya. Ya, jadi penyakit asam lambung ini merupakan masalah yang sering ya ataupun juga serius yang dialami oleh orang tua. Jadi kita akan membahas penyakit asam lambung pada orang tua. Penyakit asam lambung ataupun asam lambungnya naik ke atas ini disebut dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Ya, ini terjadi ketika asam lambung itu naik ya sampai ke kerongkongan ataupun tenggorokan. Nah, itu karena otot sphincter esophagus itu melemah, akhirnya itu terbuka, asam lambung yang berada di lambung itu bisa naik sampai ke atas. Apalagi kalau seandainya orang tua itu ada riwayat mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, ya terutama obat-obatan anti nyeri. Ya, ini lebih beresiko lagi ya untuk mengalami masalah pada lambungnya. Umumnya ya lansia yang memiliki penyakit kronis ini akan lebih beresiko mengalami asam lambung. Ya baik misalkan ya radang sendi, ya misalkan lagi asam urat, ya ataupun misalkan terkena pengapuran tulang. Kemudian orang tua yang mengalami peningkatan berat badan ataupun menjadi obesitas, ya ini juga akan beresiko mengalami masalah pada lambungnya. Karena lemak tadi bertambah, ya kemudian nanti lemak di perut akan menekan lambung, yaitu akan menyebabkan asam lambung bisa naik. Ya kemudian masalah pencernaan. Kemudian obesitas juga akan memberikan tekanan pada sendi teman-teman yang akan mengakibatkan nanti jadi radang, ya radang sendi, sendinya haus. Kemudian nanti teman-teman mengkonsumsi obat nyeri jangka panjang, ini juga akan beresiko. Gejala asam lambung pada orang tua mulai dari batuk kering, ya suara menjadi serak, merasa seperti ada benjolan ataupun tumpukan makanan di tenggorokan, ya sulit menelan, nafsu makan menurun, bisa mengalami penurunan berat badan, ya nafas jadi tidak nyaman, ya, rasa menyesak ya di bagian ulu hati, ya kemudian juga merasa sensasi terbakar di bagian dada. Dan yang terakhir mengalami sakit tenggorokan yang kronis ataupun lama. Cara mengatasi penyakit asam lambung pada orang tua. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu mengatasi masalah asam lambung. Yang pertama, misalkan teman-teman hindari makanan pemicu, ya misalkan makanan yang pedas, makanan bersantan, makanan berminyak, makanan yang terlalu manis, ya makanan yang asam-asam, goreng-gorengan, ya makanan yang berlemak-lemak. Ya intinya makanan pemicu. Nanti lama-lama teman bakal tahu. Yang kedua, teman-teman hindari minuman berkafein. Nah, biasanya orang tua tuh suka minum kopi hangat, ya teh hangat, ataupun minuman bersoda. Nah, minuman-minuman itu akan membuat otot tadi yang menghubungkan lambung dan juga saluran ke kerongkongan, ya, itu akan melemah. Sphincter esophagus akan melemah. Itu akan menyebabkan nanti asam lambung naik ke atas. Yang ketiga, porsi makan teman-teman jangan terlalu banyak, ya porsinya kecil-kecil tapi sering. Yang keempat, jangan langsung tidur setelah makan, ya teman-teman. Kalau habis makan itu langsung tidur-tiduran tuh nggak boleh, baring-baring nggak boleh. Jadi usahakan ya sudah 2-3 jam, 3 jam lah paling nggak ya, itu baru boleh baring ataupun tidur-tiduran. Yang kelima, teman-teman usahakan kalau tidur itu lebih tinggi kepalanya, yang menggunakan bantal misalkan 15 cm ya ataupun 20 cm. Ini akan memposisikan kepala lebih tinggi dari lambung teman-teman, jadi bisa mencegah asam lambung naik. Yang keenam, teman-teman jangan gunakan pakaian yang ketat-ketat, celana misalkan apalagi sedang tidur ya. Itu gunakanlah celana yang longgar jadi tidak memberikan tekanan pada perut. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Misalkan teman-teman ada penyakit kronis, ya misalkan diberikan anti nyeri, ya sebaiknya harus rutin berkonsultasi ke dokter. Jangan membeli obat sendiri di apotek karena obat-obatan anti nyeri yaitu akan membuat lambung teman-teman iritasi ya. Jadi memang nggak boleh dibeli sembarangan. Ataupun teman-teman mengkonsumsi obat-obatan untuk lambung juga begitu. Ya jangan beli sendiri ya tanpa dalam pengawasan dokter, itu juga nggak boleh.
Ya harus sesuai dengan anjuran dokter, dalam pengawasan dokter, supaya tidak timbul masalah-masalah lain. Nah itu tadi teman-teman ya, penyakit asam lambung pada orang tua memang pada usia tua akan mengalami penurunan fungsi organ ya bertahap, tapi teman-teman masih bisa mencegahnya ya. Jadi jangan sampai teman-teman ya nanti mengkonsumsi makanan yang sembarangan, mengkonsumsi makanan yang jadi pemicu ya, ini nanti akan terus-terusan kumat ya, lambungnya jadi kumat, nanti bolak-balik minum obat, bolak-balik nanti ke rumah sakit. Jadi tetap harus merubah pola hidupnya, konsumsi makanannya juga ya, olahraga teratur, yang punya berat badan berlebih ya diturunkan bertahap. Oke teman-teman ya, kalau ada saran silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.